Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 masih diberi kesempatan untuk membahas materi mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadirkan kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Anies Nyalavinia GE dengan NIM 22053006 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Bandung bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Putri dengan NIM 22053010. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas materi dengan judul besarnya yaitu konsep dasar manajemen. Sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu diketahui bahwa terdapat 4 poin penting yang nantinya akan kita bahas. Poin yang pertama yaitu mengenai manajemen dan organisasi. Poin kedua mengenai definisi manajemen itu sendiri. Poin yang ketiga, apa sih manfaat dari manajemen? Dan poin yang terakhir, yang keempat, mengenai manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu poin pertama mengenai manajemen dan organisasi. Pertama-tama yang perlu kita kaji yaitu pengertian dari manajemen itu sendiri. Nah, ternyata banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari manajemen. Salah satunya yaitu Nichols. Nichols menyebutkan bahwa manajemen merupakan suatu proses. Proses itu sendiri berguna untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Sebuah proses yang bagaimana sih maksudnya? Maksudnya di sini yaitu proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian-rangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, kendalian, dan pengarahan orang-orang, serta sumber daya organisasi lainnya. Nah, sumber daya organisasi ini dapat meliputi sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, alam, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengertian dari organisasi. Menurut Ernie dan Kurniawan, organisasi merupakan kumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Teman-teman, organisasi di sini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit atau nirlaba. Organisasi profit ini diantaranya meliputi perusahaan besar, seperti perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan sebagainya. Lalu selanjutnya terdapat perusahaan kecil, koperasi, perusahaan multinasional, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu organisasi non-profit atau nirlaba. Pertama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kota. Lalu yang kedua, lembaga pendidikan negeri, yayasan sosial, dan lain-lain. Setelah itu kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu definisi dari manajemen. Nah, definisi manajemen sendiri sudah kita bahas pada poin yang pertama. Namun, agar kita dapat memahami sama-sama apa sih pengertian dari manajemen itu sendiri, nah, terdapat 7 rangkaian kata kunci yang dapat kita gunakan untuk mengartikan manajemen ini. Antaranya yaitu ilmu, seni, POIC, orang, tujuan, efektif, dan efisien. Kira-kira apa sih maksud dari 7 kata kunci tersebut? Mari kita bahas sama-sama. Manajemen adalah ilmu dan seni. Ilmu itu maksudnya gimana sih? Ilmu di sini disebut karena ia dipelajari secara ilmiah. Kenapa begitu? Karena terdapat penelitinya dan terdapat teori-teorinya. Lalu, seni. Kenapa sih manajemen disebut seni? Karena seni ini merupakan sifatnya yang abstrak, dapat berubah-ubah dan bersifat subjektif. Selanjutnya yaitu POIC. Perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, dan pengontrolan. POIC merupakan fungsi dari manajemen itu. Planning dimaksudkan di sini yaitu kunci dari manajemen. Phasing itu maksudnya yaitu bagaimana kita caranya memilah-milah dan menempatkan. Pengaktualisasian di sini yaitu bagaimana kita menjadikan rencana kita tersebut menjadi nyata, lalu dikontrol atau dicek. Dalam sebuah manajemen, kita membutuhkan seseorang untuk mencapai tujuan kita.
atau tujuan dari organisasi. Tujuannya efektif. Efektif di sini maksudnya yaitu bagaimana tujuan tersebut tercapai. Hanya dengan efisien, yaitu efisien ini pas, tidak ada yang sia-sia. Nah, dari 7 kata kunci tersebut kita dapat nih, di mana definisi manajemen tersebut adalah sebuah ilmu atau seni yang menggunakan fungsi-fungsi POIC, menggunakan orang lain, cara efektif dan efisien. Setelah kita memahami apa sih arti definisi manajemen tersebut, kita masuk kepada poin yang ketiga dan keempat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen dan manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi. Yang pertama, manfaat manajemen. Manfaat manajemen yaitu untuk membantu merancang strategi melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif, mendapatkan hasil yang maksimal, dan memudahkan untuk menyajikan kerangka kerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga target bisa ditentukan. Jadi ada beberapa manfaat dari fungsi manajemen menurut Henry Fayol sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama sebagai perencanaan atau planning. Fungsi manajemen yaitu pengarahan organisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan terencana. Proses perencanaan ini bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Tujuan proses perencanaan dilakukan untuk ketidakpastian di masa mendatang. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi manajemen berikut adalah melakukan pengorganisasian. Ini mencakup proses pengalokasian sumber daya dan pengaturan kegiatan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pengarahan. Proses pengarahan ini digunakan sebagai arahan sumber daya manusia, pegawai suatu organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi menjelaskan tentang menyatukan dan menyelaraskan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dan yang kelima ada pengendalian. Pengendalian digunakan sebagai aktivitas memantau, membuktikan, dan memastikan semua kegiatan yang sudah melewati fungsi manajemen lain. Bagian pengendalian bisa berjalan sesuai target dan standar tujuan organisasi. Fungsi lain pengendalian untuk memastikan rencana awal dan evaluasi untuk pemecahan masalah. Yang kedua, tentang manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi. Manajemen dikategorikan sebagai ilmu, yang berarti manajemen dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Dengan demikian, ilmu manajemen mengajarkan kita agar dapat mengerti tentang kejadian-kejadian dalam bidang manajemen. Yang kedua, dapat menerangkan tentang kejadian-kejadian dalam bidang manajemen. Yang ketiga, dapat meramalkan tentang akan terjadinya suatu dalam bidang manajemen. Yang keempat, dapat melakukan pengendalian atau penguasaan apabila terjadi sesuatu dalam bidang manajemen. Dan yang kelima, dapat berhasil, sukses, atau dapat memperoleh sesuatu yang akan dicapainya dalam bidang manajemen. Manajemen sebagai seni berarti bahwa dalam manajemen terdapat unsur-unsur bakat atau pembawaan atau talenta seseorang. Artinya dalam manajemen, orang dapat mengatur, mengawasi, atau memimpin organisasi dengan karakter, sikap, dan jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda pada setiap orang. Manajemen sebagai profesi adalah semua tentang kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Kegiatan manajemen mulai dari perusahaan, organisasi, dan untuk dirinya sendiri, baik sebagai kepala instansi, perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai profesi atau tanggung jawab atas pekerjaannya akan melakukan manajemen secara efisiensi dan efektif untuk keberhasilan yang diinginkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Baiklah teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan materi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman.
Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.